Got it. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agnes dengan NIM 2130901193 dari kelas B6. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Psikologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Masnun Baiti. Dengan judul tema presentasi. Pada judul perbedaan individu kali ini akan ada 4 aspek yang akan dibahas. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan individu itu sendiri. Yang kedua, perbedaan individu. Dan ketiga, macam-macam perbedaan individu. Serta yang terakhir, faktor penyebab perbedaan individu. Next. Individu. Apa sih yang dimaksud dengan individu? Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individu yang berarti tidak terbagi. Sederhananya, individu merupakan satu sebutan yang bisa dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil atau terbatas. Dapat disimpulkan bahwasannya individu adalah sebagai perorangan, sehingga digunakan sebagai sebutan orang, seseorang. Next. Sebagai individu, manusia memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing, di mana ciri khas tersebut tidak persis sama antara satu dengan yang lainnya. Manusia memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan individu itu dapat dibagi dalam beberapa hal. Perbedaan yaitu perbedaan dalam kemampuan dan karakteristik. Dalam hal ini yaitu kognitifnya dari segi kognitif, kepribadian, penampilan fisik, dan lain sebagainya antar individu satu dengan yang lainnya pada jenjang usia tertentu dan dalam setiap kelompok tertentu. Next. Macam-macam perbedaan individu. Perbedaan individu dapat dibagi beberapa macam. Sebenarnya itu banyak sekali, namun ada beberapa yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama itu perbedaan kognitif, yakni kemampuan yang berhubungan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua itu perbedaan kecakapan bahasa. Dan ketiga itu perbedaan kecakapan motorik, yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan koordinasi tubuh untuk melakukan suatu gerak. Yang keempat itu perbedaan latar belakang, selanjutnya perbedaan bakat. Next. Yang selanjutnya itu perbedaan kesiapan belajar, perbedaan jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin di sini merujuk pada hal yang berhubungan dengan perbedaan perempuan dan laki-laki secara biologis, secara penampilan. Dan sedangkan gender itu merujuk pada aspek psikososial. Seseorang itu perempuan atau laki-laki. Dalam hal itu dia merasa dia laki-laki atau perempuan gitu. Yang selanjutnya itu perbedaan minat, perbedaan tingkah laku, perbedaan nilai, perbedaan konsep diri, perbedaan kemampuan, kepribadian, dan lain sebagainya. Next. Nah, pada materi terakhir yaitu apa sih yang menjadi penyebab perbedaan antar individu. Dalam hal ini ada 2 faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama itu faktor keturunan atau hereditas. Faktor keturunan atau hereditas adalah faktor biologis yang diwariskan melalui genetik oleh orang tua. Setiap individu mempunyai berbagai kapasitas dan kemampuan yang diwariskan kepadanya. Dalam hal tersebut akan menentukan kemajuan dalam perkembangan diri individu tersebut. Hal ini juga membatasi pertumbuhan dan perkembangan individu dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kecerdasan, jenis kelamin, dan kemampuan khusus lainnya. Contoh dari faktor keturunan yang perbedaan yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Dari segi fisik nih. Contohnya ayah yang memiliki mata biru itu mewariskan
warna matanya kepada anaknya. Itu anaknya juga punya mata yang berwarna biru. Dari contoh psikologinya, contohnya seorang ayah atau ibu yang pemarah, lalu sifat ini turun kepada anaknya gitu. Dan yang kedua itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang menyebabkan perbedaan individu yang berasal dari luar individu tersebut. Perbedaan individu muncul dari rangsangan dasar yang diterima setiap individu dari lingkungan eksternal dan internal, termasuk keluarga, tingkat ekonomi, pendidikan, teman, dan lain sebagainya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam faktor lingkungan adalah seperti status sosial orang tua, pola asuh orang tua, dan di sini pola asuh itu adalah aspek yang paling menonjol dari perbedaan yang ditimbulkan oleh individu terutama ketika mereka beranjak dewasa. Pola asuh orang tua adalah aspek yang paling mempengaruhi sikap tingkah laku mereka dalam bergaul dan bersosialisasi. Yang terakhir yaitu budaya. Next. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.